Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Latifah Mufidatunisa, NIM 2019-017200. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Tingkat Pendapatan sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Administrasi dan Sikap Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, studi kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bantul. Baik, yang selanjutnya adalah latar belakang. Jadi, ada beberapa latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu pajak menjadi pendapatan negara yang diandalkan dalam mendanai pembangunan serta pengeluaran negara. Kemudian, pentingnya suatu pajak bagi Indonesia mendorong pemerintah untuk terus menerapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak, bahkan melebihi target sebelumnya. Salah satu sumber penerimaan pajak adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, berikut merupakan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantul. Di sini tertera ada tahun, ada ketetapan, ada realisasi, dan juga ada persentase dari realisasi. Kemudian tingkat pencapaian dari keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari ketercapaian target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Kendala yang utama dalam kegagalan terpenuhinya target suatu penerimaan pajak yaitu kurangnya kesadaran serta kepatuhan suatu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pada pajak bumi dan bangunan. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari penelitian ini atau mempengaruhi dari kepatuhan wajib pajak. Yang pertama ada sanksi administrasi, mendorong seseorang supaya mematuhi peraturan yang akan berlaku. Kemudian yang kedua sikap nasionalisme. Rasa nasionalisme yang tinggi serta kepedulian terhadap bangsa dan negara akan semakin memudahkan suatu wajib pajak agar taat terhadap peraturan perpajakan. Kemudian yang ketiga tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seorang wajib pajak berbeda-beda sehingga kepatuhan wajib pajak tersebut bergantung dari besar kecilnya pendapatan yang mereka peroleh. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, apakah sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan? Yang kedua, apakah sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan? Yang ketiga, apakah tingkat pendapatan mampu memoderasi pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan? Yang keempat, apakah tingkat pendapatan mampu sebagai pemoderasi pengaruh sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan? Selanjutnya yaitu batasan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 batasan masalah. Yang pertama, peneliti hanya mengambil data dari kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Bantul. Yang kedua, peneliti hanya berfokus pada 2 variabel independen yaitu sanksi administrasi dan sikap nasionalisme, 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, serta 1 variabel moderasi yaitu tingkat pendapatan. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantul pada tahun 2022. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian di penelitian ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu untuk membuktikan pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, untuk membuktikan pengaruh sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga yaitu untuk membuktikan apakah tingkat pendapatan memoderasi pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan yang terakhir yaitu untuk membuktikan apakah tingkat pendapatan mampu memoderasi pengaruh sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama yaitu menjadi bahan referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama. Kemudian yang kedua memberikan gambaran mengenai tingkat pendapatan sebagai pemoderasi, pengaruh sanksi administrasi dan sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga mampu menjadi sumber pengetahuan mengenai teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan tingkat pendapatan sebagai pemoderasi, pengaruh sanksi administrasi dan sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kemudian untuk manfaat praktis, untuk bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD, yaitu memberikan argumen atau saran yang berarti bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang kedua, bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantul, diharapkan wajib pajak bumi dan bangunan mengetahui pentingnya membayar PBB dan menjadi lebih taat lagi dalam membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga, yaitu bagi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yaitu dijadikan sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, khususnya sebagai Fakultas Ekonomi dalam hal meningkatkan pengetahuan. Yang berikutnya adalah landasan teori. Dalam penelitian ini terdapat 3 grand teori. Yang pertama yaitu teori atribusi.
Menurut Ramadan dan Dia Mastuti 2020, teori atribusi sebagai teori mengenai cara seseorang mencari tahu suatu penyebab yang dapat dikaitkan dalam konteks perpajakan seperti dalam hal pengelompokan faktor-faktor yang membuat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu complements theory atau teori kepatuhan. Teori kepatuhan menjelaskan mengenai kondisi seseorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Kepatuhan ini didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga yaitu teori perilaku terencana atau theory of planned behavior. Teori ini didasarkan pada persepsi manusia sebagai makhluk rasional yang menggunakan informasi secara sistematis. Sebelum melakukan sebuah tindakan, maka individu tersebut akan memikirkan maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak. Selanjutnya yaitu kerangka pikir dalam penelitian ini. Di sini terdapat tingkat pendapatan sebagai pemoderasi pengaruh variabel independen yaitu sanksi administrasi dan sikap nasionalisme terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang berikutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis pertama yaitu sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis kedua, sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis ketiga yaitu tingkat pendapatan mampu memoderasi hubungan antara sanksi administrasi dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dan hipotesis yang keempat yaitu tingkat pendapatan mampu memoderasi hubungan antara sikap nasionalisme dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang berikutnya adalah metode penelitian. Sifat penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi menggunakan seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Bantul. Yang kedua, sampel yang digunakan yaitu sebanyak 122 wajib pajak bumi dan bangunan yang mempunyai tanah dan bangunan di Kecamatan Bantul. Yang ketiga, metode snowball sampling digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini. Dan yang keempat, kriteria responden yaitu wajib pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan yang memiliki tanah serta bangunan dan mendapatkan manfaatnya di Kecamatan Bantul. Kemudian uji kualitas data yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian teknik analisis datanya terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Yang selanjutnya yaitu uji kualitas data. Nah, uji kualitas data ini terdiri dari uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, kita bisa melihat dari tabel uji validitas. Pada tabel tersebut dinyatakan semua item valid karena nilai Pearson correlation lebih dari nilai R tabel dan nilai alpha kurang dari 0,05. Dan pada tabel uji reliabilitas semua variabel dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha yaitu lebih dari 0,600. Yang selanjutnya adalah uji statistik deskriptif. Pada tabel tersebut disimpulkan bahwa standar deviasi untuk semua variabel memiliki data yang memiliki penyimpangan kecil, karena nilai standar deviasinya memiliki nilai lebih kecil dari rata-rata. Kemudian uji asumsi klasik terdiri dari yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normal. Hal ini dikarenakan nilai alpha melebihi 0,05 yaitu 0,418. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas dibuktikan karena nilai tolerance lebih dari 0,010 dan nilai variance inflation factor atau VIF kurang dari 10. Kemudian yang ketiga uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini juga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dikarenakan nilai signifikansi untuk semua variabel melebihi 0,05. Yang berikutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Dalam hasil uji moderated regression analysis atau MRA, nilai konstanta selisih antara variabel sanksi administrasi dengan tingkat pendapatan memiliki nilai positif sebesar 0,016 dengan nilai sig yaitu 0,547. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai tingkat pendapatan tidak dapat memperkuat pengaruh antara terhadap perubahan pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kemudian nilai konstanta selisih variabel sikap nasionalisme dengan tingkat pendapatan mempunyai nilai negatif yaitu negatif 0,09 dengan nilai signifikan yaitu 0,700. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap terjadi kenaikan sebesar satu satuan pada nilai tingkat pendapatan tidak dapat memperkuat pengaruh terhadap perubahan pengaruh sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari yang pertama yaitu uji simultan atau uji F dengan nilai signifikansi yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Yang kedua yaitu uji koefisien determinasi. Dari tabel tersebut dapat dilihat nilai adjust R square yaitu 0,480 yang artinya bahwa sanksi administrasi dan sikap nasionalisme dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0,480 atau 48%, sedangkan sisanya 52% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Yang ketiga yaitu uji T. Berdasarkan dari uji T dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi administrasi dan sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan karena nilai signifikansi
kurang dari 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dan kedua yang menyebutkan bahwa sanksi administrasi dan sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan diterima. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, tingkat pendapatan tidak mampu memoderasi variabel sanksi administrasi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Yang keempat, tingkat pendapatan tidak mampu memoderasi variabel sikap nasionalisme terhadap variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini, yang pertama, bagi akademisi, hasil dari penelitian ini sebaiknya dapat menjadi bahan referensi bagi para penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan topik yang sama dengan variabel bebas yang berbeda untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, bagi BKAD dapat melakukan berbagai macam strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, seperti mempertegas sanksi administrasi dan melakukan sosialisasi mengenai sikap nasionalisme seorang wajib pajak. Dan yang ketiga, bagi Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa yang khususnya sebagai Fakultas Ekonomi, seperti untuk bahan referensi melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian bagi wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantul, wajib pajak diharapkan lebih taat dalam pembayaran pajak. Sudah mengetahui pentingnya pajak bagi perkembangan negaranya dan akibatnya jika tidak membayar pajak, maka hal itu harus selalu digalakkan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantul. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.